Hai Sobat Siri, buat hari ini saya mau sidak mendadak ke area kawasan pergudangan Siri. Ngapain aja sih teman-teman Siri yang ada di dalam, ya kan, di hari-hari biasa. Karena mereka nggak tahu kalau hari ini ada syuting, jadi kita bakal sidak mendadak. Mau ikutan? Yuk! Hai Sobat Siri, buat kali ini saya mau coba buat sidak mendadak ke salah satu proyek, bukan salah satu sih, banyak proyek sih sebenarnya. Ini kan blok yang masih dalam tahap pembangunan tuh ya. Jadi kita akan coba untuk sidak mendadak kegiatan-kegiatan teman-teman Siri, ya kan? Apakah pembangunannya tetap berjalan sesuai dengan rencana atau jangan-jangan mereka lagi bermalas-malasan di sini, ya. Let's go. Melihat di blok Q. Ini Q18, ini udah jadi kayaknya nih, udah jadi. Terus, ini nih yang masih pembangunan nih. Jadi ada beberapa blok nih yang masih pembangunan. Jadi beda-beda ya Sobat Siri ya. Cuman kalau overall secara pembangunan progresnya sih hampir sama. Jadi ini kayaknya lagi sama-sama kayak pasang kusen, pasang jendela. Terus kayak lagi finishing lah kayak gitu. Jadi coba kita akan melihat apakah teman-teman Siri ada yang bisa kita ganggu. Wah, terlihat lagi kerja sih memang. Lagi kerja sih. Kita akan lihat apakah ada teman-teman Siri. Itu dia. Saya melihat ada Bapak Eko di sebelah situ lagi kerja. Kayaknya lagi ngawasin proyek juga kali. Ini menandakan bahwa berarti benar-benar mereka semuanya lagi kerja. Siang Pak Eko. Oh, siang Godenos. Sibuk banget nih. Iya pastinya dong. Sorry ya ganggu ya Pak Eko ya. Gak ada masalah. Jadi ceritanya itu kita di sini sedang mengerjakan blok Q16 sampai blok Q32. Nah kalau ini berarti lagi proses finishing pengecatan Pak ya? Proses finishing pengecatan ini. Target selesai kapan Pak? Kalau target selesai mungkin di akhir Juni lah. Ini kan bulan Mei, akhir Juni lah bisa selesai akhir semua. Juni lah ya. Ini berarti ada nggak sih Pak customer yang udah beli gitu terus habis gitu ngecek apakah ini semua sesuai dengan spesifikasinya? Oh iya, gitu, tentu saja. Jadi selama pembangunan ini kan kita mengerjakan sesuai dari konsultan perencana ya. Dia mengeluarkan gambar, dia mengeluarkan spesifikasi teknis, dan itu kita kerjakan sesuai dengan itu gitu loh. Oke, contohnya kalau misalnya kita dari bawah itu dari lantainya sendiri deh, cor lantainya sendiri. Kita itu sebelumnya ada preloading. Jadi preloading itu kafling kita tumpuhi dengan sirtu dengan ketinggian tertentu selama kurun waktu tertentu biar sirtunya itu settle, tanahnya itu settle. Jadi kemudian dia padat secara alami nih. Baru setelah itu kita cutting dan di atasnya kita bangun gudang. Itu pemadatannya itu udah super sekali karena tiap layer pun kita fibro, kita pemadatan dengan fibro gitu. Ini contoh jadinya akan seperti ini nanti. Ya. Oke. Kemudian kita finish dengan cor lantai seperti itu. Oke. Spesifikasi lainnya lagi? Ya, dindingnya kan kita pakai bata merah, full bata merah. Lalu kemudian untuk atap kita pakai insulasi, jadi biar nggak terlalu panas. Wajib ya kalau ini ya. Sama juga ada pemasangan flashing untuk mencegah kebocoran seperti itu. Ini nanti bakal ada tes kebocoran juga ya? Biasanya sih pada saat musim hujan kita melakukan checklist. Jadi pada saat hujan deras-derasnya kita checklist di lapangan apakah ada titik yang bocor, lalu kita perbaiki lah kalau misalnya ada bocor seperti itu. Oke. Kalau mau lihat yang udah jadi di mana Pak? Boleh, kita ke blok Q18. Oh dekat di sebelah. Ayo kita ke yang udah jadi aja teman-teman. Nih cat-catnya juga udah di sini semua ya, aman. Semuanya udah diukur dan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan pasti. Ini ada si. Ini juga loh Godenos. Apa? Selama proses pengerjaan itu kan tentunya kan kita perlu alat, perlu instrumen buat apakah yang kita cek ini sesuai dengan standar kita apa belum gitu. Makanya dari kantor itu kita ada form checklist. Yang udah jadi, ini fresh ya ini ya? Udah jadi fresh. Fresh banget nih ya? Ya. Fresh from the oven nih. Fresh banget teman-teman, udah jadi nih. Ini udah ada pembelinya belum? Udah ya. Ini udah? Sudah ada. Permisi untuk pembelinya Q18 ya, kita cek sebentar. Ini cek aja apakah benar sesuai dengan spesifikasinya. Jadi kalau yang di sini tuh yang saya sebutkan tadi, halamannya lebarnya 10 kali 10. Jadi lumayan luas lah buat aktivitas, loadingan-loadingnya. Ini buat parkir. Buat parkir juga bisa.
Lalu kemudian area dalamnya seperti yang saya sebutkan tadi kan, materialnya, bata apa segala macam catnya. Terus ini keramiknya juga sama semua keramiknya, ya? Iya. Pavingnya ini juga ada ukurannya kah? Ada ukurannya tertentu. Ada cuman speknya juga tertentu ya? Kita sesuai dengan yang dari konsultan perencana gitu. Yes. Kalau yang ini tetap ya ukurannya sama ya, 10 kali 36 ya? Ukurannya sama, lebarnya 10, ke belakangnya 36. 36 ya, betul ya. Kantor satu lantai. Kalau yang ini, ini dua lantai. Ini 2 lantai. Ini. 2 lantai. Kalau yang sebelah sana yang 1 lantai. Ini yang 2 lantai. Ini yang 2 lantai. Kalau masalah tinggi bangunan tuh harus ada maksimalnya nggak sih, Pak? Kalau tinggi bangunan itu kita di sini untuk kolom WF-nya 7 meter. 7 meter. Okay. Cuman untuk full sampai ke atas itu bisa 9 meter. Semua sama ya? Semua sama ya. Semua sama. Masih ada yang kosong Sobat Siri kalau misalnya mau tuh ya. Ada 20 yang lagi dibangun atau yang ada beberapa yang udah jadi sih ya. Iya, ada beberapa yang udah jadi. Ada beberapa juga yang masih kosong. Kali-kali aja tertarik bisa langsung kontak ke sebelah bawah sini untuk tanya-tanya lebih lanjut. Next, kita akan menuju ke tahap 3. Pembangunan tahap 3. Tahap 3 tuh di beberapa video yang lalu sudah pernah kita sidak sih. Kita bakal sidak lagi progresnya kayak gimana ya. Tungguin aja, karena kayaknya nggak bisa kalau ganggu Pak Eko lagi. Kita harus ganggu orang lain lagi ya. Pokoknya hari ini kita gangguin lah pekerjaan di Siri ini, kita gangguin semuanya. Oke, yuk. Nah, kalau tadi kita udah lihat teman-teman Siri lagi finishing ya di Blok Q. Ternyata mereka kerja terus loh tiap hari. Ya kan? Jam kerja, hari kerja, non-stop mereka masih kerja terus. Sekarang saya mau ajak Sobat Siri semuanya untuk sidak menuju ke tahap 3. Tempo hari udah pernah ada videonya yang tahap 3. Kita bakal cek di sana lagi ada pengerjaan apa. Luas banget situ. Let's go. Nih. Kita udah sampai di tahap 3 Sobat Siri ya. Tahap 3 itu gede banget sih ini. Ini gede banget sih, serius. Ini gede banget. Kita coba ya. Kita akan cari orang yang ada satu oknum yang bisa kita jumpain di sini. Mohon maaf, saya harus kayak begini karena tanahnya masih fresh. Karena ini benar-benar kayaknya masih tahap awal untuk pembangunannya. Selamat siang, Pak. Oh, ya, selamat siang. Halo, saya ya, ganggu sedikit, Pak. Ya. Siapa? Pak Hudi. Salah ngadepnya Pak, kameranya di sebelah situ. Nah, ya. Halo. Pak Hudi ini sebagai apa nih Pak di sini? Pengawas lapangan. Pengawas lapangan. Iya. Pak ini lagi tahap apa nih? Boleh kita kesini aja Pak. Saya penasaran sama itu loh Pak. Oh, yang ya. lagi naik turun itu. Iya. Ini lagi tahap apa Pak? Ini tahap perataan, Pak. Perataan. Iya, perataan. Oke, ini tahap perataan. Iya. Setelah perataan ini biasanya ngapain Pak? Pemadatan. Pemadatan. Iya. Setelah pemadatan nanti dikasih lagi preloading. Oke. Ditambah lagi satu lagi. Jadi simpelnya adalah tanah-tanah ini akan diratakan semuanya terlebih dahulu. Ya, terlebih ya kan? dahulu. Terus supaya ini ya logistiknya lebih gampang masuk ya. Iya. Biasanya gitu ya. Iya, biar. Nah, saya dengar-dengar nih Pak ya. Saya dengar-dengar dari pakar konsultannya Siri ya kan. Ini pasir dan batu yang dipakai itu apa namanya beda ya Pak ya? Oh, beda. Bener ya? Ini kualitas yang bagus ini, Pak. Kualitas yang bagus ya. Iya. Pasir dan batu aja diperhitungkan loh guys. Iya. Yang harus yang bagus kualitasnya ya, supaya pondasi awalnya itu benar-benar kuat gitu kan. Saya ajak makan siang aja, kita ke Pujasera. Yuk, let's go. Ayo. Makasih ya Pak Budi Ya, ya. ya. Jangan kerja terus. Di sini emang orangnya kerjanya rajin-rajin, tapi kalau tidak didukung dengan makanan yang enak itu juga kerjanya nggak maksimal. Nih, Pujasera dari Siri nih, Sobat Siri. Pujaseranya gede, luas ya, makanannya banyak. Kita coba keliling yuk. Saya akan belajar menjadi food blogger. Let's go. Nih ya, selain makanannya tuh banyak gitu kan, enak-enak, harganya pun juga terjangkau. Coba lihat ya. Ini ada nasi ayam geprek, penyetan, krengsengan daging, nasi paru. Banyak nih macamnya nih. Ini juga ada soto, lontong mie, nasi ayam, nasi pecel, nasi rawon, nasi rendang, banyak banget. Saya udah selesai pesan makanan, Sobat Siri. Saya jamin kalau makan di sini ya, pilihannya banyak.
harganya ramah di kantong. Jadi emang udah fasilitasnya lengkap ya di sini. Jadi selain ada pergudangan, ada kantor, banyak banget tenan-tenan juga. Di sini juga menyediakan fasilitas Pujasera yang ramah kantong dan juga menu-menu makanannya tuh banyak banget, tempatnya juga luas banget. Oke? Jadi menurut aku tidak ada alasan lagi buat kalian untuk tidak mengekspansi bisnis kalian semuanya di kawasan pergudangan Siri. So, kapan serah terima unitmu di Siri?